Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir di sini bersama saya dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak di angkatan 11. Sebelumnya saya memberikan pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Pulau Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka. Semoga semuanya mendapatkan berkah. Terima kasih. Di sini sebelum kita mulai diskusi, di sini kita akan mengadakan kesepakatan kelas. Next. Jadi ini kesepakatan ini mari kita sepakati bersama agar nantinya acara bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, hadir tepat waktu, saling menghargai antar sesama. Jika ada salah satu peserta atau anggota memberikan pendapat, mohon yang lainnya mendengarkan dan menghargai. Kemudian HP mohon di silent. Dan yang terakhir, mengikuti diskusi dengan hati yang gembira. Sepakat deh Bapak Ibu? Sebelum kita memulai acara, meskipun tadi sudah dibuka dengan pantun, tapi alangkah baiknya kita berdoa, sejenak menundukkan kepala agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan. Berdoa dimulai. Selesai. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira sekolah yang kita cita-citakan itu seperti apa sih? Idealnya yang nyaman, tenang, terus anak-anak. Monggo Bu Deni. Terima kasih. Jadi idealnya sekolah yang kita harapkan itu adalah pada saat pembelajaran itu adanya interaksi antara guru dengan siswa. Jadi kondisinya juga nyaman. Kemudian anak-anak itu dalam penerapan budaya positif seperti ada pembiasaan sholat duha, duhur bisa dilakukan berjamaah antara siswa dan juga gurunya. Kemudian di lingkungan juga tercipta kondisi anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Itu harapannya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pendapatnya Bu Hermin. Mungkin ada yang lain yang mau berpendapat, kira-kira sekolah yang kita impikan itu yang seperti apa? Kalau tadi Bu Hermin menyatakan bahwa kondisi yang aman, nyaman, anak-anak bisa belajar dengan senang, gitu deh. Mungkin ada yang berpendapat lain? Kira-kira dan bisa dipenuhi semua fasilitas yang ada di sekolahan seperti wifi-nya, lalu perlengkapan LCD atau apa semuanya sudah tertata rapi. Terutama lagi untuk kebersihan juga masih kurang. Jadi kebersihannya tidak rapi. terima kasih. Itu sebagai dari sarana ya. Jadi sekolah yang diimpikan itu memiliki sarana prasarana yang sangat memadai dengan kondisi sekolah yang bersih begitu. Jadi benar sekali Bapak Ibu ya. Jadi di sini sekolah yang kita impikan
kita sebagai pendidik juga harus mementingkan kepentingan murid. Jadi itu. Kemudian yang kedua, iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Jadi alhamdulillah kalau di SMA 1 Jatiroto ini kan insya Allah iklimnya sudah memadai, jadi kan kondisinya hangat, kemudian gurunya ramah-ramah, betul. Dan memang kalau kebinekaan itu kan jelas ya, jadi kita tidak sama satu dengan yang lain dan kita hargai kebinekaan tersebut. Kemudian pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Dan insya Allah di Semanja ini sudah memenuhi, tapi kita tingkatkan lagi gitu. Oke. Kemudian di sini next. Jadi yang saya pelajari nanti yang akan saya diseminasikan ke Bapak Ibu, yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima restitusi atau 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu di sini sudah pernah mendengar salah satu istilah mungkin dari sini. Pernah nggih? Yang mana Bu Heni? Kalau saya adalah di disiplin positif dan nilai kebajikan yang pertama. Oh, disiplin positif. Kira-kira yang seperti apa yang menurutnya Bu Heni? Terima kasih. Jadi disiplin positif itu adalah seperti menanamkan pembiasaan kepada siswa yang mungkin selama ini sebelumnya mereka belum dapat. Seperti salah satunya adalah pembiasaan 5S, senyum, sapa, terus kemudian salam, santun, terus kemudian pembiasaan 3 seperti mengucapkan terima kasih, tolong dan maaf. Nah, seperti itu Bu salah satunya. Terima kasih. Jadi disiplin positif itu adalah membiasakan kebiasaan yang baik gitu ya. Dan insya Allah kebiasaan positif itu beberapa sudah kita terapkan di sekolah kita gitu. Next. Nah, sekarang yang pertama perubahan paradigma belajar. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru sesuai dengan kurikulum yang saat ini kita gunakan, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi pembelajaran yang dirancang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat alam dan zaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu sesuai filosofi. Nah, tapi kan secara realita kita kan masih menuntut anak, benar nggak Bapak Ibu? Nah, padahal seharusnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar, kita itu bukan menuntut, tapi harusnya menuntun anak-anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, di sini perubahan paradigma belajar, jadi bahwa kita masih menganggap guru itu bisa mengontrol murid. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, tuh kan? Jadi seharusnya guru tidak dapat memaksakan murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi itu kita sebenarnya tidak boleh memaksa anak untuk memilih sesuatu sesuai apa yang kita inginkan, atau menuntut murid, misalkan kamu nilainya harus sekian, padahal dia sebenarnya tidak minat dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol yang mencakup upaya untuk mempengaruhi murid agar melakukan suatu perilaku tertentu. Pada akhirnya murid
kita tidak boleh mengontrol murid atau menuntut murid tersebut. Next. Nah, juga di sini bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan rasa bersalah digunakan untuk mengontrol murid menuju identitas gagal, membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka dan mengembangkan dialog diri negatif. Terkadang guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena pesan negatif seringkali disampaikan dengan cara lembut. Jadi meskipun kita memaksakan sesuatu kehendak kita kepada murid, tapi padahal murid itu sebenarnya tidak ingin, tapi karena aku itu guruku, nah seperti itu. Jadi mau tidak mau dia melakukannya seperti itu. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama halnya kalau kita selain di sekolah, kita di dalam keluarga. Nah, kita ke anak juga, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Berarti kan kita memaksakan. Jadi kan kita menganggap bahwa kita sebagai orang dewasa, bahwa kita memaksakan kehendak kita kepada anak seperti itu. Kalau kepada anak, itu pun juga dengan anak didik kita. Nah, oh kamu harus ngomongnya begini. Nah, itu adalah paradigma lama yang mungkin masih kita lakukan begitu. Nah, dari situ kita harus merubah paradigma itu agar nantinya kita bisa menjadi pendidik yang sesuai dengan kodrat zaman dan menyesuaikan dengan apa tuntutan pendidikan kita di saat ini. Begitu. Nah, di sini perubahan paradigmanya. Jadi bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon dan teori kontrol tadi. Jadi contoh stimulus respon realita ya, kebutuhan kita sama, padahal kita kan tidak sama. Setiap manusia itu tidak memiliki kebutuhan yang tidak sama, begitu pun juga dengan peserta didik. Tidak hanya dari kebutuhan, mungkin dari minat, dari kesukaan, hobi. Nah, itu pasti mereka berbeda dan tidak ada yang sama satu sama lain. Begitu. Jadi yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu kalau dulu. Nah, tapi kalau yang sekarang, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi jika siswa melakukan A, nah kita tidak boleh seperti ini, kamu seperti ini dan sebagainya, kamu bisa seperti ini. Nah, itu kita tidak bisa memaksakan ya. Jadi tidak bisa memaksakan, kita harus tetap memberikan bagaimana pendapatmu. Kita harus meminta pendapat mereka untuk menentukan jadi apa yang akan mereka lakukan. Kemudian di situ Stephen Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Mungkin saya sendiri, jujur saya masih baru saja ketika saya mengikuti grup penggerak baru tahu bahwa ternyata menjadi pendidik itu seperti ini. Ternyata hal-hal yang sudah saya lakukan sebelumnya itu ternyata kurang tepat. Seperti itu contoh, misalkan kita untuk anak-anak kalian harus sesuai nilainya harus di atas KKM semua dan sebagainya. Padahal itu ternyata di filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa kita tidak boleh menuntut anak sesuai dengan harus KKM karena memang minat dan bakat anak itu berbeda. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Lantas bagaimana nanti saya akan mengajarkan kepada peserta didik saya dengan berbagai cara. Nah, itu saya juga banyak belajar. Jadi ubahlah bagaimana melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Jadi seperti itu ya. Jadi kita harus ubah, dan yang jelas tujuan kita itu satu untuk peserta didik
agar mereka bisa lebih baik dan nantinya setelah lulus pastinya dia akan menjadi orang yang bermanfaat dan orang yang sukses seperti itu. Next. Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Hermi tadi ya, disiplin positif. Apakah benar disiplin positif itu perilaku yang kita biasakan yang nantinya akan berdampak lebih menuju ke arah yang lebih baik? Nah, itu. Nah, ini dia. Disiplin positif di situ. Nah, makna dari disiplin berarti di situ belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai diri kita yang kita hargai. Ya, dan di situ ada beberapa teori, ada teori motivasi. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Teori motivasi, dan motivasi ini bisa berasal dari ekstrinsik, dari luar, dan juga motivasi intrinsik itu yang dari dalam. Dan juga di sini ada 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol itu kita bisa memposisikan kita sebagai ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Jadi posisi kontrol yang paling baik itu adalah posisinya manajer. Nah, di situ ada juga 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini kebutuhan kita. Apa saja? Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Dan ini nantinya kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, lanjut. Nah, tadi apa makna kata disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi contoh, misalkan ada aturan memakai sepatu berwarna hitam pada saat hari Senin dan Selasa. Nah, kalau misalkan anak itu pada hari itu memakai sepatu warna coklat, apakah itu termasuk disiplin? Tidak ya. Jadi kata disiplin ini mungkin lebih ke aturan, ya kan? Karena didasarkan oleh aturan atau peraturan yang berlaku. Dan selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Berarti kan nilai-nilai kebajikan universal di sini utamanya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya. Masih ingat profil pelajar Pancasila apa saja? Beriman, bertakwa, mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan ini juga kalau di kurikulum kita itu juga ada pembelajaran proyek kelima. Jadi itu nanti juga ditekankan agar nilai-nilai 6 nilai ini, nilai kebajikan ini nanti bisa dicapai oleh setiap peserta didik. Jadi tidak hanya melulu kognitif atau pengetahuan, tetapi juga selain itu spiritual atau mungkin keterampilan itu juga akan ditekankan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi setiap anak yang melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Betul apa betul? Ya, ada motivasi. Apa saja sih motivasi itu? Oke, sebelumnya ada pertanyaan romantik di sini. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak tentang yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak?
mendisiplin itu tidak mengajak anak-anak untuk mentaati sesuatu yang benar-benar harus harus mengikutinya. Nah, kalau yang tidak itu yang mendisiplinkan yang terlalu keras kita ke anak, terlalu keras. Dalam hal ini kita di akhlak juga perlu kita benahi. Ya, jangan sampai akhlaknya itu menjadikan anak itu menjadi akhlak sebetulnya bagus ya. Cuma kadang-kadang fenomena yang saat ini ada itu tidak seperti itu. Ya, itu yang saya mungkin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Iin atas pernyataannya. Jadi menurut Bu Iin bahwa hukuman itu setuju mendisiplinkan anak jika akhlak itu nanti berubah ke arah yang lebih baik. Tapi kalau misalkan tidak setuju, kalau hukuman itu nanti ternyata anak itu tidak memberikan dampak atau pengaruh begitu ya. Mungkin ada yang lain? Kira-kira apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Bisa, yang penting tidak berupa fisik. Jadi hukuman itu dapat mendisiplinkan anak itu dalam arti saya setuju jika hukuman itu adalah bersifat lebih ke arah budaya positif. Jadi dalam arti anak yang awalnya katakan tidak mau sholat, jadi dengan kita memberikan hukuman, ayo menghafalkan namanya ini supaya kamu. Jadi intinya hukumannya itu harus ke hal yang positif sehingga menimbulkan dampak ke arah yang lebih baik terhadap siswa tersebut. Itu Bu, terima kasih. Sama untuk hukuman itu setuju jika itu akan mengarahkan anak menjadi lebih baik lagi dan itu bukan bersifat fisik seperti itu Pak. Jadi tidak menyakiti anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nopo mboten? Monggo Bu ya Ibu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini adalah jawaban dari pertanyaan pemantik nomor 1 sebenarnya ya. Hukuman yang bersifat positif. Nah, seperti membaca, hukuman yang seperti membaca, anak ini kalau misalnya disuruh membaca, misalnya pelajaran, misalnya saya biologi, tapi anak itu tidak senang biologi, masa saya paksakan untuk biologi, malah tidak mendisiplinkan nanti. Jadi anak itu membaca, silakan membaca yang dia senangi. Bisa dia itu membaca lewat perpustakaan, di perpustakaan banyak buku-buku fiktif mungkin ya, banyak buku fiktif atau buku apa yang dia fiksi atau yang dia sukai, silakan membaca di sana. Kemudian untuk membersihkan halaman, ini melatih anak untuk kebersihannya. Soalnya kebersihan lingkungan ini membuat kenyamanan dalam belajar. Lingkungan yang bersih, pembelajaran juga nyaman, sehingga apa yang disampaikan di awal tadi, pembelajaran yang ideal adalah pembelajaran yang di mana lingkungan itu bersih dan rapi serta nyaman untuk anak-anak. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayu atas pendapatnya. Jadi setuju ya dengan memberikan hukuman, tapi dengan hal-hal yang positif. Seperti membaca itu kan memang hal positif. Apalagi kemampuan peserta didik untuk literasi pada saat ini memang sangat kurang. Sehingga mungkin dengan memberikan hukuman yang positif seperti membaca itu bisa membuat anak mungkin lebih baik lagi, lebih suka membaca. Kalau untuk membersihkan halaman sekolah ini mungkin dapat
dia secara tanggap langsung mengambil dan membuang ke tempat sampah. Itu mungkin salah satunya. Dan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju nggak? Penghargaan atau reward? Kira-kira Bapak Ibu ada yang memberikan reward? Terima kasih. Pemberian penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar anak, saya sangat setuju Bu ya. Jadi kalau anak sudah berbuat baik, ya kita memang selayaknya sebagai guru memberikan teladan dengan memberikan reward berupa penghargaan, entah itu penghargaan kecil seperti memuji, ya, menghargai dia sudah berbuat baik, atau misalnya mengerjakan tugasnya dengan baik, mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu, gitu ya. Itu sudah merupakan hal yang baik meskipun itu hal kecil bagi saya. Jadi anak dengan pujian kadang anak akan merasa dihargai. Jadi eksistensinya itu, keberadaannya di kelas itu juga kita hargai. Jadi apa yang sudah mereka lakukan selama itu hal yang baik, itu layak untuk kita berikan penghargaan. Terima kasih. Jadi kalau menurut pendapatnya Bu Nurul bahwa sangat setuju sekali ya memberikan penghargaan ini. Jadi mengapresiasi peserta didik yang memang yang tepat waktu mengumpulkan tugas, atau memang dia nilainya bagus dan sebagainya. Dan pemberian penghargaan ini tidak harus barang yang mahal, bisa juga dengan kata-kata yang sederhana, atau mungkin ya untuk bisa juga memberikan poin tambahan mungkin seperti itu. Oke, next. Nah, jadi ini menurut Hosen, jadi dalam bukunya ada 3 ternyata motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau tadi hukuman itu apakah mendisiplinkan anak? Memang hukuman bisa mendisiplinkan anak, tapi di situ itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi contoh misalkan pada saat hari Senin Selasa harus memakai sepatu hitam, nah anak-anak ya pasti semua memakai sepatu hitam. Kenapa? Agar dia menghindari hukuman seperti itu. Dan ternyata ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi mereka sadar, oh iya, kalau tidak memakai sepatu hitam, oh pasti nanti saya dihukum, saya akan dijemur dan sebagainya. Jadi itu motivasi ketidaknyamanan atau hukuman. Itu salah satu contohnya. Nah, ini sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Contohnya seperti itu tadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini satu tingkat lebih tinggi dari tadi, dari yang hukuman. Kenapa? Karena di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan. Orang dengan motivasi ini bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi contoh misalkan kita masuk kelas, mungkin di situ ada anak, oh Bu saya bawakan bukunya. Nah jadi kan paling tidak mungkin mereka ingin mendapatkan pujian atau nilai tambah gitu. Dan yang ketiga, motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini adalah motivasi yang paling baik. Kenapa? Karena di sini akan menjadi orang seperti apa yang apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang
tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal. Jadi motivasi yang ketiga ini motivasi yang ada dari dalam diri. Jadi mereka secara pribadi dari dalam dirinya itu sudah sadar, oh bahwa kalau saya melakukan ini itu perbuatan yang tidak baik, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada 3 istilah, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira sama atau berbeda? Dan kalau berbeda, kira-kira bedanya apa? Mungkin ada yang tahu? Berbeda. Oke, Bu Yayu, yang berbeda apa? Monggo Bu Yayu. Menurut pendapatnya Bu Yayu. Kalau hukuman ini biasanya diberikan oleh misalnya guru karena contoh misalnya tidak mengerjakan PR, ada sanksinya. Itu pada siswa, tetapi hukuman ini siswa tidak tahu. Yang mengetahui atau itu diberikan oleh guru yang tahu, sehingga itu disebut hukuman. Kalau konsekuensi itu yang sudah disepakati keduanya. Misalnya ini konsekuensinya, misalnya tadi yang dicontohkan oleh Bu April, bila hari Senin itu menggunakan sepatu hitam, setiap hari Senin dan Selasa menggunakan sepatu hitam, itu yang sudah disepakati oleh lembaga atau guru dengan siswa. Itu namanya konsekuensi. Jadi kesepakatan yang diyakini oleh keduanya. Kalau restitusi tidak tahu Bu. Oke, terima kasih Bu Yayu. Untuk restitusi nanti kita bisa pelajari lebih dalam lagi. Untuk hukuman dan konsekuensi sudah sangat bagus sekali pendapat Bu Yayu, dan memang benar kalau hukuman itu lebih sifatnya satu arah. Kemudian juga biasanya melibatkan atau berupa fisik, ya kan? Ayo, misalkan terlambat, oh kamu keliling lapangan, nah itu juga termasuk hukuman. Kemudian atau perkataan atau kata-kata yang mungkin membuat anak itu merasa bersalah, mungkin jadi kata-kata itu, kamu itu bodoh, kok begini saja nggak bisa mengerjakan, nah itu mungkin hukuman, ya salah satu contoh dari hukuman. Nah kalau konsekuensi tadi berarti ada kesepakatan dua pihak gitu. Jadi oh kalau kamu tidak melakukan ini pasti nanti konsekuensinya seperti ini, begitu ya. Betul sekali bahwa konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi kita sama-sama sepakat. Oh nanti kalau tidak piket, misalkan kita sepakat, ya sudah denda. Atau kalau misalkan tidak piket, nanti pada jam pulang sekolah kamu harus membersihkan kelas dulu. Seperti itu adalah konsekuensi. Jadi disepakati oleh guru dan murid. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 3 kan, atau mungkin salah satunya mungkin pernah kita lakukan. Nah, di sini hukuman ataukah konsekuensi? Untuk yang pertama, siapa yang mau menjawab? Mencatat 100 kali di dalam buku, terus dia suruh menuliskan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi dia suruh menuliskan 100 kali. Kira-kira ada Bapak Ibu yang melakukan seperti itu? Tidak ada. Kalau menurut pendapatnya Bapak Ibu, yang pertama itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
Hukuman. Oke, kalau yang keempat menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini kan kira-kira apa? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ayo kira-kira kalau pendapatnya sendiri apa? Hukuman. Meminta murid mengenakan tidak mengenakan sepatu. Jadi anak itu di kelas itu tidak boleh pakai sepatu. Jadi sepatunya disita gitu ya? Iya. Hukuman. Hukuman ya. Oke. Terus yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, jadi yang pertama betul tadi hukuman. Ya. Yang kedua hukuman. Nah, secara fisik ya. Nomor 3 hukuman fisik dan 1 arah saja. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Karena kan memang pelajarannya PJOK, kalau udah terlambat, ya konsekuensinya harus lari. Beda dengan yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Kalau itu fisik, gitu. Oke, bisa dipahami, oke? Oke, lanjut. Nah, oke. Tapi sebelum lanjut, sepertinya kan untuk menambah semangat ada ice breaking. Ice breakingnya, ya di sini logika tapi ice breakingnya. Coba ini. Kalau maju itu ke depan, mundur ke belakang. Kalau naik itu ke atas, kalau masuk itu ke dalam. Nah, kalau keluar itu apa? Ada yang bisa menjawab? Keluar. Monggo, mungkin ada yang mau jawab. Kira-kira apa jawabannya? Ya. Kalau maju ke depan, kalau mundur ke belakang, naik ke atas, turun itu ke bawah, masuk itu ke dalam. Nah, kalau keluar itu apa? Apa? Keluar masuk. Keluar berarti masuk. Yang lain? Bahasa Indonesia yang tahu ini. Ya, apa? Di luar. Dari yang lainnya kan ada awalan ke. Nah, sedangkan yang keluar itu juga ada awalan ke. Jadi dibalik, jadi jawabannya Luar saja. Kurang tepat. Di luar kurang tepat. Keluaran kurang tepat.
Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu? Yang pertama, jelas kebutuhan bertahan hidup, ya kan? Bagaimanapun kita butuh untuk bertahan hidup. Kira-kira apa ini? Kebutuhan apa? Bisa dijelaskan? Kalau menurut saya kebutuhan bertahan hidup ya bisa dari makan, kemudian minum, sandang, pakaian, kemudian apa lagi ya? Sandang, pangan, papan, rumah. Jadi sandang, pangan, papan ya kebutuhan pokok manusia. Jadi memang benar bahwa kalau kita nggak makan dan minum, pastinya nanti akan sakit, ya kan? Sakit, kalau sudah sakitnya parah, tidak bisa bertahan hidup. Betul. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kira-kira yang seperti apa sih yang dibutuhkan untuk hidup itu yang bagaimana? Jadi memang semuanya itu butuh kasih sayang ya. Nah, dan rasa diterima. Bagaimana kita diterima di komunitas kita, bagaimana kita diterima di lingkungan, jadi seperti itu. Jadi ini memang kebutuhan. Kalau kita itu orang yang tidak dianggap, nah kita dikucilkan, kira-kira kita mau hidup enggak? Ya nggak ada rasa hidup. Nggak ada ya rasa ingin hidup. Jadi kita butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kita mampu seperti ini, jadi kita butuh pengakuan atas kemampuan tersebut. Yang keempat, kebebasan. Jadi kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Jadi kita juga bebas menentukan pendapat, bebas menentukan pilihan. Jadi karena pilihan hidup kita ya kita sendiri yang menentukan, gitu. Dan yang terakhir ini kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasa senang. Ya jelas shopping, kemudian happy. Jadi itu kita butuh. Kenapa kok kita butuh? Berikan rasa namanya kayak me time. Me time ya. Jadi kesenangan. Nah, salah satu kebutuhan yang memang kita butuhkan agar mungkin kita tidak stres, ya kan? Jadi psikis kita juga membutuhkan meskipun fisik, tapi juga psikis kita, mental kita juga butuh kesenangan. Oke, jadi ada 5 kebutuhan dasar. Lanjut. Nah, jadi itu. Nah, kebutuhan bertahan hidup tadi benar. Ada kebutuhan yang bersifat fisiologis. Jadi misalkan kesehatan, rumah, makanan. Benar tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Yafani tadi. Jadi kebutuhan biologis juga sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua tadi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, maupun binatang peliharaan. Itu kan juga kita memberikan kasih sayang ya. Dan kelompok di mana kita tergabung. Itu yang kedua. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini juga meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Dan yang
kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka juga perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh kepada orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini juga anak-anak suka kebebasan ya, peserta didik kita juga butuh kebebasan, sangat butuh ini biasanya karena mereka suka mencoba-coba. Lanjut, yang terakhir kesenangan. Kesenangan di sini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, membayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jadi kalau kita tidak merasa senang, kita sedih terus, berarti kan banyak juga orang-orang yang karena sedih yang berlarut-larut itu melukai diri sendiri, kemudian ada yang sampai bunuh diri, dan itu ya semoga kita dijauhkan dari sikap-sikap yang seperti itu. Makanya tetap kita harus senang ini menjadi prioritas yang utama. Jadi agar menjaga kewarasan juga ya. Jadi kesenangan ini sangat dibutuhkan atau kebutuhan yang paling dibutuhkan. Lanjut. Nah, restitusi 5 posisi kontrol. Tadi ada 5 ya, masih ingat ya? Posisi kontrol kita. Jadi kita sebagai pendidik ataupun orang tua di rumah kita punya 5 posisi kontrol. Apa saja? Masih ingat? Nah, penghukum, pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Next. Bedanya, nah, kalau penghukum itu biasanya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Contohnya apa? Misalkan, oh kamu ya ngerjain PR, kok cek gobloknya ya. Misalkan jadi di situ dia bersifat menyakiti atau menyindir. Pernahkah Bapak Ibu seperti itu? Beberapa ya. Semoga setelah ini sudah tidak ada lagi seperti itu ya. Kenapa? Karena ini hasilnya. Jadi sebagai kalau kita posisi sebagai penghukum, itu ternyata hasilnya murid itu memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Ya kan? Jadi kalau kita memberikan hukuman, apakah itu akan memberikan dampak? Ternyata tidak. Dan dampak itu mungkin oke. Setelah kita marahi atau kita hukum, dia bisa sadar. Tapi itu kan hanya sesaat. Ternyata dia nanti akan mengulangi lagi seperti itu. Atau mungkin nanti juga selesai marah-marahnya kan gitu. Malah nanti mungkin guru sudah lupa dan sebagainya. Jadi anak itu bisa mengulangi kesalahan kalau kita posisinya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, kalau membuat orang merasa bersalah, itu bagaimana? Seharusnya kamu tahu, ibu sudah lelah sekali mengatakan itu, misalkan. Jadi membuat anak itu kok sepertinya dia merasa bersalah, dan itu ternyata juga memberikan dampak yang kurang baik kepada anak. Di sini dampaknya ternyata menyembunyikan atau juga bisa berbohong seperti itu. Kemudian murid juga akan merasa rendah diri karena dia juga akan sangat merasa bersalah seperti itu ya. Dan yang kalau posisi sebagai teman, nah kalau posisi sebagai teman ini contohnya itu ada
yang juga kurang bagus. Kenapa? Karena ternyata membuat anak ketergantungan. Jadi melakukannya hanya kalau dilihat bu guru misalkan. Jadi kalau melakukan karena bu guru wali kelasnya dan seperti itu. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Jadi kalau pemantau itu kita mengedepankan aturan-aturan atau peraturan yang berlaku di sekolah. Contoh, ayo, apa peraturannya? Ingat nggak kalau peraturan di sekolah dan sebagainya. Nah itu jadi posisi kita sebagai pemantau. Kita kaitkan dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Terus manajer. Nah kalau manajer ini posisi yang paling baik. Kenapa? Karena di sini kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang positif. Contoh, jadi apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi kesalahan itu kita harus gali. Kenapa kok dia melakukan seperti itu? Kemudian jadi kita tidak serta-merta, oh kamu mengerjakan ini karena ini alasannya. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus menanyakan kenapa kok kamu terlambat, kenapa kok kamu mencontek. Nah itu kita harus gali dulu. Kita tanya kepada murid. Dan di sini dampak pada murid yaitu bisa mengevaluasi diri. Jadi bagaimana cara dia untuk memperbaiki dirinya sendiri. Oke, lanjut. Nah, keyakinan kelas. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu sudah membuat kan keyakinan di kelas masing-masing, khususnya untuk Bapak Ibu wali kelas pasti sudah membuat keyakinan kelas kan? Di sini memang diwajibkan. Kenapa kok kita membuat keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas atau hal-hal yang kita sepakati bersama, maka di situ nanti akan mengurangi perilaku-perilaku yang tidak kita harapkan gitu. Nah, ini jadi mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Contoh, kalau misalkan menggunakan helm bila berkendara, itu kan peraturan deh. Terus peraturan juga kita harus memakai masker, mencuci tangan pada saat COVID kemarin kan kita harus memakai masker, mencuci tangan. Peraturan. Kemudian harus datang tepat waktu. Nah, dan di sini ternyata kenapa tidak peraturan, kita harus mengistilahkan itu keyakinan kelas. Nah, kenapa? Karena di situ ada kesepakatan antara kita. Jadi itu antara guru dengan murid. Jadi kita sama-sama sadar dan paham, oh kalau begini berarti itu perilaku yang salah. Gimana? Itu harus konsekuensi tadi. Konsekuensinya apa? Sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita diskusikan bersama. Lanjut. Nah ini prosedurnya. Dan ini pasti Bapak Ibu juga sudah melakukan ya. Jadi mempersilahkan semua murid-murid atau di kelas berpendapat. Jadi setiap masing-masing diberikan kesempatan untuk berpendapat. Kira-kira kamu pengennya kelas ini yang seperti apa? Kamu pengen kesepakatan yang seperti apa? Nah ini kita diskusikan bersama, mencatat semua masukan-masukan setiap murid. Lalu baru kita susun keyakinan kelas itu sesuai dengan prosedur. Jangan lupa ganti kalimat-kalimat yang negatif dengan kalimat yang positif. Lanjut. Nah ini contohnya. Misal kalau peraturan itu kan dilarang mengganggu orang lain. Ada kata dilarang itu berarti kan kalimat negatif ya. Maka kita ganti dengan kata menghormati orang lain. Juga misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah ini kan juga berkenaan dengan tanggung jawab. Nah langsung saja tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi kata dilarang itu diganti dengan kalimat yang positif. Misalkan keselamatan atau menghormati orang lain.
hilangkan, kita ganti menjadi keselamatan, keamanan, dan kepedulian. Gitu, contohnya. Nah ini, jadi yang di dalam dari peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas, dan nanti keyakinan kelas akan menghasilkan lingkungan yang positif dan nantinya akan menghasilkan budaya positif. Dan ini harapannya nanti akan menjadikan kita lebih baik lagi, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini tadi ada segitiga restitusi. Kata restitusi tadi yang belum terjawab. Nah, di sini apa sih restitusi itu? Nah, restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gozen tahun 2004. Jadi di sini restitusi itu kondisinya kita hanya melakukan dialog secara internal dengan siswa tersebut dengan mengikuti langkah-langkahnya. Nah, apa sih langkah-langkahnya itu? Di sini ada namanya segitiga restitusi. Karena segitiga itu sisinya ada 3, maka di situ ada 3 langkah untuk melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Apa sih menstabilkan keyakinan? Nah, di sini. Jadi contoh dari menstabilkan identitas itu adalah contoh kita memberikan statement bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti seorang manusia pasti melakukan kesalahan. Nah, dari kesalahan itu marilah kita jadikan pengalaman untuk kita bisa memperbaiki menjadi lebih baik lagi. Jadi itu contoh dari menstabilkan identitas dari tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Contoh misalkan dia marah-marah di kelas dengan tanpa alasan. Nah itu ya kamu bisa saja melakukan hal yang buruk. Mungkin bisa jadi dia bisa menggubrak meja dan sebagainya. Tapi di sini kita kita dialog dengan siswa dengan kata yang lembut lah ya. Maksudnya tidak marah-marah juga. Kalau marah-marah kan siswanya juga pasti akan menjawab dengan perasaan jengkel dan sebagainya. Jadi kita melakukan diskusi itu dengan sikap yang baik. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita bentuk, kita ingatkan lagi pada dia. Nah, kamu masih ingat kan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kira-kira perilaku yang sudah kamu lakukan itu sudah sesuai enggak dengan keyakinan kelas? Nah, itu adalah tahap yang ketiga. Dan ini kemarin sudah saya lakukan untuk jadi ada peserta didik pada saat jam pelajaran saya itu dia tidak memakai sepatu, jadi dia memakai sandal pada saat pembelajaran. Karena kan di situ kan tidak boleh ya, kecuali memang kalau istirahat, sholat zuhur ataupun sebelum masuk kelas itu sholat duha, baru itu diperbolehkan. Tapi tetap di dalam kelas sudah harus memakai sepatu lagi. Dan alhamdulillah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, anaknya bisa berubah seperti itu. Nah, alhamdulillah akhirnya itu tadi pemaparan atau ilmu yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, memberikan ilmu baru. Mungkin ada beberapa ilmu baru. Sama di sini juga kita belajar. Bapak Ibu bisa belajar. Monggo juga bisa memberikan masukan-masukan kepada kami. Jika kami mungkin kurang
nggih. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Untuk apa kesepakatan kelas? Agar nanti kita menjadikan pembelajaran itu lebih nyaman lagi di kelas ya. Terus kita juga tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi di kelas itu nyaman, kalian belajar dengan nyaman, guru juga nyaman ya. Nah, sekarang sebelum kita menentukan kesepakatan kelas, pastinya kalian sudah mempunyai ide-ide kira-kira kalau saya pengen pembelajaran di kelas itu seperti apa sih? Apa yang harus saya lakukan? Juga siapa yang mau mengeluarkan idenya atau menuliskan idenya? Ya. Bisa dituliskan di depan. Ada lagi yang lain? Tiga orang dulu. Mungkin ada lagi? Saya Bu. Gantian ya. Terima kasih. Ada lagi yang punya ide untuk kesepakatan kelas kita? Oke. Ini ada dua speakernya, boleh maju. Oke, mungkin untuk yang laki-lakinya, mungkin laki-lakinya berapa? Ya, ayo. Ini ada dua. Oke. Mantap. Terima kasih ya atas ide-idenya. Coba kita bahas ya. Jadi kesepakatan kelas yang baik itu tidak mengandung kalimat negatif. Ada yang tahu kalimat negatif itu maksudnya seperti apa? Berkata kotor. Nah, contoh-contoh kalimat negatif ini begini. Contoh seperti ini. Tidak
9.